Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul wa alamana wa salamna sholeh tawassulillah hadrati habina wa syafina sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal arwahi abaihi wa ummati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin husan ila awliya itisah husan ila muassis jamiah Nahdlatul Ulama husan ila jami a'dha'i Nahdlatul Ulama husan ila jami masyayikhin ulama min masyariqil ardi ila magharibiha bariyah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nusu ila mu'allif kitab Maqasidus Shaum Sultanul Ulama Sa'izuddin Abdussalam lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa anhu lan cinarita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ing sak temene Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi rupane dawuh kullu amal ibni adama utawi sakabehane amale ibnu Adam iku yudha'afu den tikel-tikelake. Al hasanatu utawi kebagusan siji iku asyru amsalihha 10 pira-pira padane al hasanah ila sab'i mi'ati dhifin tumeka maring 700 tikelan. Qala wis dawuh sapa Allah azza wa jalla rupane dawuh illa shauma fa innahu li wa ana adzibi. Illa shauma kejaba poso fa innahu mongko sak temene saum iku li tetep keduwe ingsun wa ana utawi ingsun iku adzi bakal males ingsun bihi sebab saum. Yada'u ninggal sapa shaim syahwatahu ing kepinginane nafsune shaim wa ta'amahu lan ninggal ing panganane shaim min ajli krana arai ingsun. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda bahwasanya setiap amalnya Ibnu Adam, anak turunnya Nabi Adam, itu nanti akan dilipat gandakan di saat bulan Ramadan. Yang mana setiap kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini menandakan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang istimewa karena sebuah kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipatan. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana adzibi. Maka dari setiap kebaikannya dilakukan Ibnu Adam di bulan Ramadan itu nanti akan dilipat gandakan sampai 700 lipatan. Akan tetapi untuk pahalanya puasa sendiri Allah sudah berfirman fa innahu li
wa ana adzibihi. Allah itu nanti akan membalas bagi orang-orang yang menjalankan bulan puasa dengan balasan yang tidak diketahui oleh makhluknya. Balasannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu rahasia, rahasianya Allah. Kenapa rahasia? Wadhalika anna tawalillahi subhanahu lijazaihi yadullu ala admihi wa annahu la yahsuruhu adun. Diterangkan bahwasanya balasannya orang yang berpuasa kenapa tidak disebutkan secara perinci seperti hanya dilipat gandakan sampai 700, karena itu adalah ibadah yang balasannya itu sangat besar. Lijazai yadullu ala admihi, balasannya itu sangat besar sehingga untuk menominalkannya itu sangat sulit. Seperti hanya dawuhnya Gusti Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu nanti akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hitungan ini berarti dalam artian pahalanya sangat besar. Hal ini sama hanya dengan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka pahalanya itu nanti akan diberikan Allah kepada hambanya tanpa hitungan, tanpa bisa dihitung secara nominalnya. Kenapa seperti itu? Kenapa pahalanya orang yang puasa itu menjadi rahasia Allah? Alasannya karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya, meninggalkan nafsunya, dan juga meninggalkan makanan-makanannya hanya karena Allah. Jadi tujuan semata meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu, meninggalkan makanan itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dimengerti, perlu diketahui bahwasanya puasa sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya. Untuk tingkatan yang pertama itu ada istilah puasanya puasa umum, puasa orang umum. Puasa orang umum itu bagaimana? Puasa orang umum itu dalam artian orang itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu sudah dianggap puasa. Tapi hanya sebatas meninggalkan makan dan juga meninggalkan minuman. Untuk kategori yang kedua, puasa itu ada untuk orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus itu bagaimana? Puasanya orang yang khusus itu adalah orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minuman, dan juga menahan seluruh anggota badannya mulai tangan, mata, telinga, kaki, mulut, hidung dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Itu untuk puasanya orang yang khusus. Jadi ada kalanya orang itu puasa hanya sebatas menahan lapar dan juga menahan minuman, tapi dia masih membicarakan orang lain, yaitu hitungannya puasa, tapi puasa untuk orang umum. Untuk yang khusus itu masih ketambahan lagi, selain menahan lapar, menahan makanan dan minuman, orang tersebut itu juga harus menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kemudian kategori yang ketiga itu adalah puasanya khususul khusus, puasanya orang yang lebih khusus dari yang khusus. Bagaimana puasanya? Orang tersebut itu harus menahan lapar, menahan makanan, menahan minuman, menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang tercela, dan juga yang terakhir yang paling penting itu adalah menahan hati dan pikirannya dari hal-hal yang tidak baik. Ngerentek tanggane, ngerentek koncone itu sudah menjadi syarat mutlak untuk puasanya khususul khusus. Kalau orang yang khususul khusus ini nanti dia itu tidak memikirkan, tidak berburuk sangka kepada siapapun, karena puasanya itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Maka dari itu, karena ada 3 golongan
tiga kategori puasa ini yang sebelumnya itu belum berpuasa Ramadan, maka hendaknya untuk melaksanakan puasa walaupun masih kategori umum. Sedangkan yang sudah bisa menahan makan dan lapar, makanan dan minuman, hendaknya kita tingkatkan lagi puasa kita dengan menahan anggota badan kita, mulai mata, tangan, kaki, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Padahal pada zaman sekarang itu paling berat itu adalah menahan mata. Menahan mata itu dengan segenggam HP di saku pun sudah bisa menjadikan sebuah kemaksiatan. Maka dari itu, untuk meningkatkan puasa kita, meningkatkan kualitas puasa kita, hendaknya kita tingkatkan lagi yang mungkin sebelumnya sudah bisa menahan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang tercela, bisa kita tingkatkan lagi untuk menahan pikiran hati dari perkara-perkara yang tercela. Tidak usah ngrasani, batek dan sebagainya. Yang jelas itu harus husnudzon kepada yang lain, biar nanti kualitas ibadah puasa kita itu semakin meningkat. Waqala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh inna fil jannati, sak temene iku tetep ing dalem swarga baban ana lawang. Yuqalu kang den ucapake lahu maring albab apa ar-rayyanu, lawang royan. Yadkhulu kang mlebu minhu saking albab sapa as-shaimuna, pira-pira wong kang padha poso yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. La yadkhulu kang ora manjing ma'ahum sertane as-shaimun sapa ahadun wong suwiji ghairuhum kang sakliyane as-shaimun. Yuqalu den ucapake apa aina as-shaimun, aina iku ana endi panggonan as-shaimuna utawi pira-pira wong kang poso. Faidkhuluna nuli padha mlebu sapa as-shaimun minhu saking albab. Faida dakhala monggo ing dalem nalikane manjing sapa akharuhum wong sakliyane shaimun uglika. Faida dakhala monggo ing dalem nalikane manjing sapa akhiruhum wong terakhire as-shaimin uglika monggo den tutup apa albab. Falam yadkhul monggo ora manjing mindu saking albab sapa ahadun wong suwiji. Kemudian Kanjeng Nabi juga pernah bersabda bahwasanya di surga itu nanti akan ada pintu, karena surga itu memiliki banyak pintu, yang mana ada pintu yang disebut dengan Royan. Nama pintunya itu adalah Royan. Kenapa nama pintunya itu Royan? Karena wahwa babun yusqa minhu as-shaimu syaraban tahuron qabla wusulihi ila wasatil jannati liyadhaba atsuhu. Dinamakan dengan nama pintu Royan itu dikarenakan pintu tersebut itu nanti digunakan untuk orang-orang yang berpuasa supaya dia itu bisa meminum air yang suci, air yang bening, yang bersih sebelum orang yang berpuasa ini nanti masuk pada tengahnya surga. Karena tujuannya minum air pada pintu Royan tersebut itu adalah untuk menghilangkan dahaganya. Kemudian yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, yang mana orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang ahli puasa, termasuk ahli puasa bulan Ramadan itu nanti akan masuk ke surga melalui pintu surga yang namanya
Rayyan, yang selain orang-orang yang berpuasa itu tidak akan bisa masuk pada pintu Rayyan tersebut. Yuqalu aina as-shaimun, terus dikatakan bahwasanya di mana orang-orang yang berpuasa? Dikatakan bahwasanya mereka itu sudah masuk surga melalui pintu Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, maka ketika orang terakhir dari golongan orang-orang yang ahli puasa itu sudah masuk surga melalui pintu Rayyan, maka pintu tersebut itu akan ditutup dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk pada surga melalui pintu Rayyan. Hal ini menandakan bahwasanya di surga itu nanti akan ada banyak sekali pintu, yang mana pintunya ini nanti dikhususkan bagi orang-orang yang ahli ibadah tertentu. Maka dari itu kita itu dianjurkan untuk melakukan semampu kita, melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Karena apa? Karena bisa membantu kita untuk masuk surga melalui pintu mana saja. Dikarenakan andai kata misalkan orang tersebut sholatnya tidak bagus, zakatnya kurang bagus, tapi dia ahli puasa, maka dia itu nanti bisa masuk surga melalui pintu Rayyan. Tapi kebalikannya, misalkan orang tersebut untuk mengantisipasi ternyata orang tersebut puasanya ya tidak bagus, maka sebisa mungkin kita ya harus sholatnya diperbaiki, zakatnya diperbaiki, dan ibadah-ibadah lainnya itu kita perbaiki. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempersiapkan diri kita untuk mengantisipasi kemungkinan yang paling buruk. Oh ternyata jebule aku sing paling apik ibadah sedekah. Oh ya, berarti kudu nglakoni sedekah. Oh jumlahnya sholatku elek. Oh berarti kita itu harus memperbaiki sholat. Cara Jawane itu kita cawe-cawe ben ora rugi, ben ora bingung somben. Maka ketika orang itu ahli ibadah apapun, maka dia itu nanti akan bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Wa fi riwayatin, lan iku tetep ing dalem suwiji riwayat, inna fil jannati iku tetep ing dalem swarga baban ana lawan kang den undang apa bab den undang ar-Rayyana ing aran Rayyan. Yud'a den undang lahu maring bab sapa as-shaimuna pira-pira wong kang poso. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku minasyaimina, setengah saking pira-pira wong kang poso, ya dakhalahu mongko mlebu sapa man ing albab. Wa man utawi sapane wong iku dakhalahu, lamun mlebu sapa man ing albab, lam ya'dham mongko ora ngelak sapa man abadan ing dalem selawase. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rapane dawuh inna shaima tusolli alaihi al malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Inna shaima sak temene wong kang poso iku tusolli nyuwunake ngapura alaihi ngatasi as-shaim sapa al malaikatu malaikat idza ukila ing dalem nalikane den gawe mangan indahu ing dalem sandinge shaim hatta yafrahu sehingga padha rampung sapa al-akilun. Nabi pernah bersabda bahwasanya orang-orang yang sesungguhnya malaikat itu nanti akan memintakan ampunan kepada orang yang berpuasa ketika di sampingnya itu terdapat orang yang makan sampai orang yang makan itu selesai makannya. Jadi pada saat kita berpuasa, delalai tiba-tiba di samping kita itu ada orang yang makan. Misalkan di samping kita ternyata
ada orang Nasrani baru makan, maka malaikat itu akan memintakan ampunan kepada kita selama orang yang berada di samping kita itu makan sampai selesai. Ataupun misalkan ada orang baru menunggui orang yang sakit, orang sakitnya tidak bisa berpuasa, maka orang sakit tersebut harus makan. Maka orang yang menunggui orang yang sakit, orang yang puasa yang menunggui orang sakit sedang makan, orang yang puasa itu tadi akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan permintaan ampunan dari malaikat kepada Allah sampai orang yang makan tersebut selesai. Ataupun punya adik kecil, punya ponakan kecil, yang mana ponakan kecil itu makan di samping kita dalam kondisi kita itu baru berpuasa, maka malaikat itu nanti akan memintakan ampunan kepada kita, memintakan ampunan kepada Allah karena ada orang yang makan di samping kita. Kenapa kok seperti itu? Fa inna hudurat ta'am yuhawwiju syahwatahu lil akli falamma qama syahwatahu wa kaffa nafsahu imtithalan li amri rabbih wa muhafadzatan ala ma yuqarribu ilaihi wa yurdihi anhu ajibat al malaikatu min idlalihi li nafsihi fi taati rabbih fastaghfirullah. Alasan kenapa malaikat itu memintakan ampunan kepada orang yang dalam posisi berada di samping orang yang makan? Karena alasannya ketika ada makanan itu hadir berada di sisi orang yang berpuasa, maka makanan itu nanti akan menggerakkan nafsu makannya, menggerakkan nafsu makan orang yang berpuasa. Maka ketika nafsu ini tergerak, jadi pengen mangan mergo weruh wong mangan, falam makom syahwatahu, kemudian orang yang berpuasa itu menahan nafsunya, tidak disalurkan tapi ditahan, waqafa nafsahu, dan juga mencegah dirinya untuk memakan makanan yang berada di sampingnya. Kenapa kok dicegah barang? Karena alasannya dia itu imtithalan li amri rabbih, karena dia itu patuh akan perintahnya Allah. Mergane apa? Mergane dia itu dalam posisi puasa Ramadan. Dan juga dia itu menjaga ala ma yuqarribu ilaihi, menjaga perintah yang bisa mendekatkan shaim ini kepada Allah dan juga mendapatkan ridho dari Allah. Maka ketika dalam posisi seperti ini, nafsu ini tergerak dikarenakan ada makanan yang berada di sampingnya, maka ajibat al malaikah, malaikat itu merasa kagum, gawok, wah wong iki kok ampuh men ya, ning ngarepe ana sego, ana apa kuwi jenenge, ana es krim, ana sebagainya, pas awan-awan panas tapi ngempet, gelem ngempet nafsune ora diteruske mangan, mergo dhek iki ngempete iku karena dia itu patuh akan perintah Allah. Malaikat gawe, wah wong iki sangaremen min idlali nafsihi fi taati rabbih, karena orang tersebut itu mampu menahan nafsunya fi taati rabbih, di dalam taat kepada Allah, maka fastaghfirullah, maka malaikat pun akan memintakan ampunan kepada Allah dikarenakan orang yang berpuasa itu mampu menahan nafsunya. Amma taftihu abwabil jannah, anapun utawi den bukae pira-pira lawange surga, iku fa ibaratun pira-pira tetembungan antaksirit taati, saking ngekeh-ngekehake pira-pira taat, al mujibati kang nyebabake lifati abwabil jinan, maring den bukae pira-pira lawange pira-pira swarga. Ini masih ada hubungannya dengan hadis kemarin yang disabdakan Kanjeng Nabi, idza jaa Ramadhanu futiyat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin.
Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu nanti akan dibuka. Yang dikehendaki dengan tuftahu abwabul jannah, futiyat abwabul jannah, terbukanya pintu surga itu adalah ketika bulan Ramadan itu adalah dengan memperbanyak taat, itu nanti bisa menyebabkan orang tersebut akan masuk surga. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang itu memenuhi perintahnya Allah, patuh akan perintahnya Allah, memperbanyak taat, memperkuat taat kepada Allah, maka hal itu bisa menyebabkan dirinya itu nanti bisa masuk surga. Karena Allah sendiri berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan balasannya itu adalah kebaikan. Maka semakin banyak kita memperbanyak taat, apalagi di bulan Ramadan yang tadi sudah dijelaskan, satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan sampai 700, maca sak huruf ibaratnya maca 700 huruf. Itu nanti kan bisa memperbanyak ketaatan. Menjalankan 2 rakaat sholat sunat berarti tinggal mengalihkan saja. 2 rakaat dikali 700 berarti sudah 1400 rakaat pahalanya. Maka dengan memperbanyak taat itu nanti otomatis dia itu peluang masuk surganya itu akan semakin besar. Wa taghliqu abwabin nar utawi den tutupe pira-pira neraka iku ibaratun tetembungan an qillatil ma'asi saking sithike pira-pira maksiat al mujibati kang nyebabake li iglaqi abwabin nirani maring den tutupe pira-pira lawange neraka. Kemudian tertutupnya pintu neraka itu maksudnya adalah akan menjadi sedikitnya maksiat ketika bulan Ramadan itu. Ketika kita memperbanyak ketaatan, otomatis waktu ataupun usaha kita untuk bermaksiat pun akan semakin sedikit. Kalau waktu ataupun usaha kita untuk melakukan maksiat semakin sedikit, otomatis pintu-pintu neraka, potensi masuk nerakanya pun juga sedikit. Dalam artian berarti andai kata kita sudah memperbanyak ketaatan, yang mana kalau sudah memperbanyak ketaatan otomatis potensi masuk surga itu besar. Dan ketika sudah memperbanyak ketaatan, otomatis waktu untuk melakukan maksiat pun akan tersita, akan habis. Kalau sudah habis berarti peluang masuk neraka pun juga akan tertutup. Itu yang dikehendaki dengan taghliqu abwabin nar atau tertutupnya pintu-pintu neraka di saat bulan Ramadan. Kemudian wataswidus syayatin utawi den belenggune pira-pira setan iku ibaratan tetembungan aning kita waswasatihim saking mandeke pangridune sayatin anisya imina saking pira-pira wong kang poso. Alasane li anhum krana satemene asyayatin iku layat mauna orang ngarep-ngarep sapa sayatin fi ijabatihim ing dalem oleh nyembadani asyaimin ilal maasi maring pira-pira maksiat. Yang dikehendaki dengan terbelenggunya setan, terpenjaranya setan itu adalah dari terputusnya pembujuke setan, terputusnya pengridunya setan, atau godaan-godaan setan itu nanti akan terputus dari orang-orang yang berpuasa. Kenapa bisa seperti itu? Hubungannya dengan yang awal tadi, futihat abwabul jannah ibaratun andang silit taat. Ketika kita sudah memperbanyak ketaatan, otomatis waktu maksiat pun akan hilang.
ketika sudah memperbanyak ketaatan, maka tidak ada kesempatan bagi setan itu untuk memutus ibadah itu sendiri. Karena li'annahum la yatma'una fi ijabati minal ma'asi. Karena ketika kita itu sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan maksiat, maka setan, ketika kita tersibukkan dengan ketaatan, maka kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika ini sudah hilang, sudah terputus, maka setan itu nanti tidak punya harapan, tidak punya kesempatan untuk menggoda orang-orang yang sudah khusyuk, sudah hudur dengan ibadahnya itu sendiri. Maka dari itu kita perlu mengingat bahwasanya dalam diri kita pun juga ada yang namanya hawa nafsu. Walaupun sudah banyak ketaatan kita lakukan, kemaksiatan juga tidak kita jalankan, setan pun juga tidak mampu menggoyahkan iman. Tapi ketika nafsu ini sudah tergerak, nafsu ini kok kita biarkan, maka ketaatan kita itu nanti juga akan runtuh dengan sendirinya walaupun tanpa ada bantuan setan. Maka jangan heran banyak orang yang tidak berpuasa, orang muslim sehat tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Terus ditanyakan, lo jarine setane di penjara, setane dibelenggu, orang sing ganggu. Tapi harus kita ingat, nafsu sendiri itu kita harus bisa mengaturnya, bisa menatanya, bisa menahannya. Kalau sudah bisa kita tahan, maka sekuat apapun setan itu menggoda, maka tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Wa qauluhu utawi dawuh Gusti Allah, azza wa jalla, kullu amal ibni adama, utawi sekabehane amale ibnu Adam iku lahu tetep kedue ibnu Adam illa siyama angin poso. Fa innahu mangko satemene siyam iku li tetep kedue ingsun. Wa ana utawi ingsun iku aji bakal bales sapa ingsun bi kelawan siyam. Andhafahu nyendekake sapa Allah ing siyam ilaihi maring Allah idhofata tasyrifin kelawan idhofah mulyaake li'annau krana sak temene kelakuan iku laet khuluhu ora manjing ing siyam apa riyaun riya li khafai krana samare siyam wali annal ju'a lan krana sak temene luwe wal adsalan ngelak iku la yutakarrabu ora den gawe ngeparek apa bima alju wal adsa ila hadin mare wong suwiji min mulukil ardi saking pira-pira rajane bumi. Wala takarrubu lan ora bisa den gawe ngeparek ilal asnai maring pira-pira berhala. Wa qalu ta dawe Allah rupane dawuh ana azibi wa ing kana senajan ana sapa Allah wa ya Allah iku al jazidat kang bales ala jami taati ing atas sekabehane pira-pira taat. Iku maknahu ta maknane kauluhu iku takdimu jazaihi ngegungake piwalese siyam bi anna kelawan sak temene Allah wa ya Allah iku al mutawali dat kang nandangi li isdaihi maring bales poso. Wa qalu utawi dawe nabi rupane dawuh asyamu junnatun iku maknahu ta manane asyamu junnatun iku as-shaumu utawi poso iku wiqayatun perlindungan min adzabillah saking siksane Allah. Warafasu utawi maknane lafat ar-rafasu iku fahisyul kalami jembere omongan. Wasahabu utawi maknane ashabu iku al-khisamu para padu. Kalau utawi dawe Allah. Jadi ini masih ada hubungannya dengan yang tadi, bahwasanya seluruh amalnya Ibnu Adam itu nanti untuk Ibnu Adam sendiri, pahalanya itu nanti sudah
dibocorkan, sudah digambarkan seperti hanya 1 kebaikan menjadi 700 kebaikan, ibadah jamaah, ibadah sendiri, sholat sendiri balanya 1, kalau jamaah 27 itu kan sudah dibocorkan. Akan tetapi kalau ibadah puasa itu nanti pahalanya dirahasiakan dari hambanya Allah. Walaupun pada dasarnya seluruh amalnya manusia, seluruh amalnya makhluk itu yang membalas itu adalah Allah. Akan tetapi untuk khusus ibadah puasa Ramadan itu pahalanya itu dirahasiakan, tidak ditampakkan. Kemudian yang dikehendaki dengan puasa itu junnah, puasa itu tameng. Puasa itu tameng itu adalah yang dikehendaki adalah shaumu wiqayatun min adzabillah. Dengan menjalankan puasa itu nanti bisa mendapatkan perlindungan dari azabnya Allah karena sudah melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi falyakul rupane falyakul inni shaimun iku maknahu utawi maknane falyakul inni shaimun iku annahu sak temene as-shaim iku yudzakiru ngelingake shaim nafsau ing awak dhewene shaim bisami kelawan poso liyakshifa supaya nolak sapa shaim anil musyabahati saking madoni wal muqabalati lan ngimbangi, balesi, bandingi. Kemudian yang dikehendaki dengan ketika kita itu berpuasa, kemudian ada orang yang misui awake dhewe, mengajak berkelahi, mengajak perang, maka kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi supaya mengatakan fakul inni shaimun, ataupun kemarin itu inni imruun shaimun. Bisa inni imruun shaimun atau inni shaimin. Aku itu adalah orang yang berpuasa. Tujuannya itu adalah annahu yudzakirun nafsahu bisaumi. Tujuannya mengatakan aku itu orang puasa itu adalah untuk mengingatkan diri sendiri orang yang berpuasa itu bahwasanya dia itu dalam posisi berpuasa. Kalau orang yang berpuasa diingatkan dengan perkataannya sendiri supaya apa? Liyakshifa anil musyabahah wal muqabalah. Tujuannya itu supaya orang yang mengatakan aku itu orang yang berpuasa itu bukan untuk memamerkan riya ataupun sebagainya, tapi tujuannya itu hanya untuk mengingatkan diri sendiri supaya dia itu tidak terpancing untuk membalas pisuannya ataupun membalas perbuatan kejinya, supaya nafsu ataupun emosi kita itu bisa terkontrol dengan mengatakan aku gek poso, aku lagi poso. Wa ma qauluhu la khalufu fami, anapun utawi dawe Kanjeng Nabi rupane la khalufu fami shaimi atyabu indallahi yaumil qiyamah min ril miski iku fafil kalami monggo iku tetep ing dalem kalam halfun utawi buang takdiru utawi kira-kirani al halfu iku wala thawabul khulufi famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski yakti utawi ganjarane bacine cangkeme wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ing dalem sandinge Allah min rihil miski saking ambune minyak misik. Kemudian mengenai bau bacinya orang yang berpuasa itu nanti akan lebih wangi daripada minyak misik itu, maksudnya pahalanya bau bacinnya bau bacin mulutnya orang yang berpuasa itu tidak usah risau pada saat puasa bingung kok apa iku mulutku ambune bacin, nggak usah bingung karena itu sendiri
bau-bau bajin itu sendiri itu sudah dianggap wangi, sudah dianggap thayyib, bagus, bahkan melebihi baunya minyak misik. Wa amal farhatani fa'atuma li taufiqihi wa huwa alam bisawab. Al-Fatihah.